Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini saya akan berbagi video sharing pengalaman selama 3 tahun menggunakan laptop HP Pavilion X360 14 in model DH1033TX. Kerusakan dan keunggulan apa saja yang saya rasakan ketika menggunakan laptop dari HP model ini. Pertama, dari segi desain, laptop ini berwarna warm gold, namun sekilas terlihat seperti warna silver. Terlihat elegan dan juga tipis, dengan ketebalan sekitar 2 cm dan berat sekitar 1 kg. Di bagian sisi kiri di sini ada tombol power, kemudian ada lubang ventilasi untuk fan, ada jack audio headphone atau mikrofon combo, kemudian ada port USB Type A versi 3. Di sisi kanan di sini ada slot multiformat untuk SD card, kemudian port USB Type C yang bisa mentransfer data 5 GB per second. Selanjutnya ada port HDMI dan juga port untuk charger. Di bagian belakang di sini ada lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara ke fan, serta di bagian dalam sini jika kita buka maka akan ada baterai 3 sel yang digunakan. Kemudian kita buka. Di bagian monitor, laptop ini mengusung layar display 14 in dengan panel IPS dengan resolusi Full HD yang lumayan bening dan nyaman di mata kita, serta dengan bezel yang tipis. Di bagian sisi atas ini, di sini ada kamera yang bisa kita gunakan untuk melakukan video call. Selanjutnya, layar monitor laptop ini sudah mendukung pengoperasian dengan layar sentuh atau touchscreen, serta juga sudah mendukung X360 yang bisa kita tekuk atau kita lipat menjadi mode tablet atau menjadi mode 10 seperti ini. Kemudian di bagian atas keyboard sini, di sini ada dual speaker Bang & Olufsen yang sudah tidak diragukan lagi kualitas suaranya. Di bagian sini ada keyboard yang dilengkapi dengan backlight yang cukup nyaman ketika kita gunakan untuk mengetik, serta di bagian bawah ada touchpad yang cukup luas yang bisa kita gunakan sebagai pengganti mouse. Di bagian sini ada sensor fingerprint atau sidik jari yang bisa kita gunakan untuk login ke Windows kita. Kemudian untuk device spek bawaan, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi 10 dengan menggunakan memori atau RAM 8GB DDR4 2666 SDRAM di slot 1. Kemudian untuk hard drive-nya menggunakan SSD NVMe sebesar 512GB. Kemudian selanjutnya untuk video grafisnya di sini ada dua. Yang pertama menggunakan Nvidia GeForce MX 130 dan juga Intel UHD Graphics, serta garansi selama 2 tahun untuk device hardware-nya. Selanjutnya untuk operating system dan software bawaan, secara default laptop ini menggunakan Windows 10 Home Edition Single Language, kemudian juga ada Microsoft Office Home dan Student 2019 yang harus kita aktifkan ketika kita menggunakan laptop ini. Kemudian ada beberapa software bawaan dari HP, juga ada antivirus McAfee yang bisa kita gunakan selama 1 bulan trial atau uji coba. Kemudian masuk ke pemakaian 1 tahun. Selama 1 tahun pemakaian dengan menggunakan operating system Windows 10 dan hardware bawaannya, so far semua aplikasi standar Office, browser, dan juga multimedia berjalan dengan lancar dan terasa ringan, termasuk ketika digunakan untuk bermain game dan juga ketika digunakan untuk mengedit video sederhana dengan aplikasi video editor bawaan Windows 10. Kemudian setelah 2 tahun pemakaian, ada masalah atau kerusakan yang muncul, yaitu setiap kali dicolokkan USB flash disk di bagian port sebelah kiri, maka laptopnya akan langsung mati seperti ada bagian yang konslet atau short. Setelah dibongkar dan dilakukan pengecekan, ternyata ada beberapa baut atau skru di PCB motherboard yang longgar. Kemudian setelah dikencangkan, akhirnya kembali normal lagi. Selanjutnya, ketika Windows 11 rilis ke publik, saya coba untuk melakukan upgrade. Proses upgrade ke Windows 11 berjalan lancar, namun sepertinya kinerja dan performan laptop menjadi agak berat ketika menggunakan Windows 11 jika dibandingkan ketika masih menggunakan Windows 10. Aplikasi-aplikasi standar Office yang dijalankan juga terasa lambat dan berat. Kemudian selanjutnya, karena lebih suka dan nyaman dengan tampilan user interface di Windows 11, akhirnya saya
saya melakukan upgrade memori atau RAM dengan harapan performanya akan lebih baik. Selanjutnya setelah di-upgrade memorinya menjadi 16 GB, so far kinerja dan performa laptop ini kembali menjadi ringan dan kencang. Termasuk ketika digunakan untuk mengerjakan video editing sederhana menggunakan software video editor bawaan Windows 11 dan juga video editor dari CapCut. Sampai saat ini, setelah kurang lebih 3 tahun pemakaian, kondisi laptop dan performanya masih sangat bagus untuk standar penggunaan Office, serta daya tahan baterainya yang juga masih tetap tahan lama. Jadi, untuk teman-teman yang berencana ingin membeli laptop untuk keperluan tugas-tugas di kantor atau tugas-tugas sekolah yang tidak terlalu berat, mungkin bisa mempertimbangkan laptop model ini. Akhir kata, sekian saja sharing pengalaman selama menggunakan laptop HP Pavilion X360 14 in model DH1033TX selama kurang lebih 3 tahun. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.